Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi waktu Gaza. Antum dengar suara takbiran ya? Dengar ya takbiran ya? Masya Allah. Ini bukan lebaran, ini bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha. Oh. Ini takbiran panggilan jihad. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Habis salat subuh ya, para pejuang Gaza melancarkan ratusan roket dari wilayah Gaza ke Tel Aviv dan ke sejumlah wilayah jajahan Israel. Kita kaget, saya 12 tahun teman-teman tinggal di Gaza ini, baru kali ini kita merasakan kondisi seperti ini. Artinya, nah kita lihat, coba lihat video sih, kelihatan nggak? Iya. Serangan tuh. Itu sudah 3 jam tuh nggak berhenti tuh. Itu roket-roket para pejuang tuh. Allahu Akbar. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Jadi ada beberapa skenario yang saya dengar ya. Saya akan mulai dari yang pertama dulu deh. Dalam 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir ini, wilayah tepi barat ini sedang panas. Berbagai aksi pembantaian oleh Zionis terus dilakukan sampai hari ini, sampai kemarin, lusa kemarin. Itu setiap hari ada aja warga Palestina ditembak, dibunuh, dan dunia bungkam, gak ada yang bergerak sama sekali. Ya, jangan mengharapkan PBB lah, jangan mengharapkan negara-negara Arab lah, itu kita sudah tahu situasinya. Yang penting terus, yang kemarin aja nih ada bentrokan di wilayah Nablus atau di wilayah Hiwara, itu 100 terluka dan berapa syuhada. Dunia bungkam. Nah makanya warga Gaza nggak bisa diam. Para pejuang-pejuang Gaza ini merasa yang ada di Nablus tepi barat itu juga saudara-saudara mereka. Kalau dunia bungkam, kita nggak akan bungkam. Kita harus bergerak, ya, menghentikan serangan itu dengan melakukan serangan-serangan udara. Itu serangan-serangan roket maksud saya. Itu skenario 1. Skenario 2, pertempuran di Gaza ini melawan Zionis ini bukan hanya pertempuran fisik, tapi ada pertempuran intelijen ya, intel. Nah, ada satu kabar yang ya belum bisa dipastikan kebenarannya, bahwa memang beberapa hari ini sudah tercium akan ada serangan masif dari Israel ke Gaza. Itu sudah beberapa analisis lah ya. Analisis itu membuat spekulasi bahwa akan ada serangan kejutan dari Zionis Israel ke wilayah Gaza. Dan ini bukan sembarangan sumber, tapi ini sumbernya itu dari infonya dari pihak intelijen para pejuang Gaza yang ada di wilayah musuh. Nah, para pejuang Gaza ini membuat langkah awal. Kalau dalam catur itu namanya first step, langkah awal. Jadi sebelum mereka membuat serangan kejutan, kita kejutan lebih dahulu. Dan ini yang terjadi sejak tadi pagi ini, masya Allah ya, sudah ratusan roket, mungkin 1000 kali ya, Pak. Kalau ada kemungkinan lah gitu. Terus diloncarkan, dan roket-roket ini mayoritas mengarah ke Tel Aviv. Nah, ini menjadi semacam apa? Semacam counter intelijen. Jadi sebelum Gaza ini dibantai, ya kita serang duluan. Sebagai usaha kita defense gitu. Dan beberapa menit yang lalu sudah keluar statement dari pimpinan tertinggi Panglima Brigade Al-Qassam. Kalau antum tahu, Al-Qassam ini adalah sayap militer gerakan Hamas. Nah, mereka punya panglima tertinggi namanya Muhammad Abdev. Itu bukan nama asli ya, itu nama yang beredar, Muhammad Abdev atau Abu Khalid. Dia sudah membuat statement bahwa kita sekarang sudah memulai operasi Tofan Al-Aqsa. Artinya itu angin kencang Al-Aqsa. Kenapa dia memilih nama operasi ini dengan Tofan Al-Aqsa? Kalau saya boleh menganalisa ya, sebagai seorang pengamat juga di Gaza, memang tidak hanya panasnya itu di tepi barat, di Nablus, di Hiwara, di Jenin, tapi di Al-Quds ini panas. Beberapa pekan terakhir ini Al-Quds ini, Al-Aqsa ini dinodai. Ribuan pemukim ilegal Yahudi itu
merengsek masuk ke Baitul Maqdis ya, ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan ritual Talmud, ritual-ritual Yahudi mereka yang itu dilarang, itu terlarang oleh hukum internasional, itu nggak boleh. Sepakat itu. Masjidil Aqsa ini adalah tempat ibadah umat Islam, itu diakui sampai hari ini. Tapi banyak para ekstremis Yahudi ini malah merengsek masuk ke wilayah Masjidil Aqsa dan mereka beribadah di sana, melakukan ritual Yahudinya. Itu kan namanya menodai kesucian sebuah masjid. Dan lagi-lagi dunia diam dan bungkam, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang mengecam pun, nggak ada. Nah makanya kalau bukan para pejuang Allah di Gaza ini, siapa lagi yang bergerak? Ya, jadi mereka menyebutnya Tofan dan Aqsa, ini nama kode atau sandi operasi kali ini. Dan ini untuk pertama kalinya yang meluncurkan sandi operasi ini yang lebih dahulu ya Gaza. Biasanya Israel dulu dia melakukan serangan, nanti baru dibalas oleh para pejuang Gaza, gitu kan. Nah jadi banyak faktor lah kenapa ini bisa terjadi ya, dan serius banyak hal-hal baru ya. Untuk pertama kalinya nih teman-teman, untuk pertama kalinya dalam sejarah agresi atau sejarah pertempuran antara Gaza dan tentara Zionis Israel, kali ini para pejuang Gaza berhasil merengsek masuk ke belakang garis musuh. Jadi ada video beredar bagaimana para pejuang Al-Qassam ini masuk ke pemukiman ilegal Yahudi yang dikuasai oleh Zionis, dan itu nggak pernah sebelumnya masuk, dan mereka berkeliling-keliling dengan jeep mereka, artinya menguasai lokasi itu, benar dikuasai gitu loh. Ini luar biasa sekali. Dan caranya apa? Selain mereka melalui terowongan bawah tanah, terowongan militer dari Gaza tembus ke wilayah pemukiman ilegal Yahudi itu, mereka juga untuk pertama kali menggunakan parasut. Jadi saya nggak harus pikir dari mana tuh parasut itu ada itu. Itu videonya beredar tuh. Jadi mereka dari atas parasut mendarat di wilayah pemukiman Zionis Israel. Nah, ini 2 jam lalu yang saya dengar beritanya itu sedikitnya 10 tentara Zionis itu tewas di pangkalan militer Nahal Oz ya, di wilayah timur Jabalia, jalur Gaza bagian utara. Benar-benar ini sebuah inovasi baru ya, seolah-olah para pejuang Gaza ini sekarang misinya itu memperluas wilayah-wilayah yang ingin mereka bebaskan. Kalau dari tahun 2005 mereka berhasil membebaskan Gaza dari keberadaan para tentara Zionis Israel, dan kali ini mereka mulai ekspansi. Masih ada wilayah-wilayah di sekitar Gaza ini yang harus diambil alih, ya, dikembalikan lagi ke warga Palestina. Dan ini Masya Allah, ini kita sampai sekarang belum melihat ada serangan-serangan udara dari Israel. Makanya ini kita ya, kalau saya pribadi ya, ini saya rasa ini akan menjadi perang yang sangat brutal karena sekarang koalisi Zionis ini lagi shock, mental mereka lagi terpukul, terkejut sekali karena untuk pertama kalinya mereka kecolongan gitu ya. Biasanya mereka yang memulai mengejutkan warga Gaza tahun 2002 itu 2008 itu gitu. Lagi adem ayem tiba-tiba puluhan jet tempur Zionis itu membombardir. Ratusan warga Gaza meninggal dalam beberapa menit. Itu sangat kejutan yang mereka lakukan. Juga terjadi tahun 2012. Juga tahun 2014. Selalu Zionis Israel yang membuat serangan kejutan. Tapi kali ini ya para pejuang Gaza yang membuat serangan balasan kejutan. Ya karena intelijen mereka berhasil mendapatkan informasi yang sensitif itu. Nah, Masya Allah. Nah, saya mohon doanya teman-teman semua di sana, semoga Allah menjaga kita semua. Saat ini ambulans sudah mulai berseliweran. Kalau saya dengar itu sudah ada 2 orang syahid ya dalam serangan balasan atau dalam serangan Israel ke Gaza. Dan kita masih menunggu teman-teman, masih menunggu
perkembangan selanjutnya. Sekali lagi mohon doanya. Sekali lagi mohon doanya teman-teman. Kami para WNI di Gaza, ya semoga Allah lindungi, dan juga saudara kita di Gaza semoga Allah kuatkan, Allah lindungi semua. Teman-teman dukung perjuangan kami dengan doa, ya, dengan materi kalau yang mampu, dengan share video ini agar dunia terbuka bahwa Gaza ini masih terus ada untuk bertahan dan melawan. Dan jangan sampai perjuangan Gaza ini redup hanya oleh konten-konten duniawi yang selama ini kita saksikan di dunia maya. Stay tune teman-teman, kita akan terus update melalui akun ini, channel ini, langsung dari Gaza bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.